Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membahas tentang informasi dan similarity. Apa itu hyperbasin? Hyperbasin adalah salah satu dari beberapa tipe perairan yang merupakan nama lain dari daerah aliran. Istilah basin biasanya disatukan dengan istilah sungai, yaitu yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai river. Basin atau diartikan sebagai daerah aliran sungai. Daerah aliran sungai biasa merupakan aliran dari hulu sampai ke hilir. Apa saja komponen unsur untuk yang dibentuk hyperbasin? Hyperbasin yang terdiri dari komponen vegetasi, tanah, topografi, air atau sungai, dan manusia berfungsi sebagai prosesor. Bentuk das ada tiga jenis, yaitu bentuk bola ayam. DAS bentuk bola ayam memiliki debit banjir sekuensial dan berurutan, memerlukan waktu yang lebih pendek untuk mencapai mainstream, memiliki topografi yang lebih curam daripada bentuk lainnya. Bentuk kipas DAS berbentuk kipas, memiliki debit banjir yang terakumulasi dari berbagai daerah sungai dan memiliki waktu yang lebih lama daripada bentuk bulu ayam untuk mencapai mainstream, memiliki topografi yang relatif landai daripada bulu ayam. Bentuk paralel atau kombinasi DAS bentuk kombinasi, memiliki debit banjir yang terakumulasi dari berbagai daerah sungai di bagian hilir, sedangkan di bagian hulu sekuensial dan berurutan. Ciri-ciri hyperbasin yaitu daerah konservasi, daerah perapatan drainase tinggi, daerah pengeringan lereng besar, bukan daerah banjir. Pengaturan pemakaian air ditentukan oleh pola drainase. Jenis vegetasi umumnya tegakan hutan, laju erosi lebih cepat daripada pengendapan, pola pengurusan tumbuh sungai membentuk huruf V. Contoh dan gambar hyperbasin: DAS Makam yang hilirnya ada di Samarinda, DAS Ciliwung yang hilirnya ada di Jakarta, dan DAS Bengawan Solo yang hilirnya ada di Gresik. Azas similarity atau azas kesamaan. Ada yang menyebutnya sebagai azas homogeneity. Ada suatu dasar untuk menentukan bahwa suatu bagian permukaan bumi dinyatakan sebagai suatu region karena memiliki karakteristik yang homogen atau kesamaan tertentu baik secara fisik maupun budaya. Secara fisik aspeknya tertentu baik secara fisik maupun budaya. Ciri khas kesamaan dapat berupa letak geografis, fisiografis, bentuk lahan, jenis, tanah geologis, klimatologis, keterkaitan dengan kondisi fisiografis dan daerah lain. Kesamaan secara kultur dapat berupa mata pencaharian, adat istiadat, latar belakang, sejarah ideologis, tingkat peradaban, dan lain-lain. Kedua aspek similaritas ini dapat berlaku secara sendiri-sendiri dan dapat pula secara komplementer. Region terwujud karena similaritas, komplementer biasanya solidaritasnya lebih kuat. Kesamaan secara fisik saja tidak cukup untuk dianggap sebagai region yang solid, karena banyak bukti menunjukkan banyak wilayah-wilayah di permukaan bumi ini yang secara fisik sebagai satu region, tetapi de facto menjadi dari satu region. Gunaan dan tujuan similarity. Perwilayahan dapat bermanfaat untuk berbagai kepentingan antara lain sebagai berikut: 1. Memisahkan sesuatu yang berguna dan kurang berguna. 2. Mengurutkan keanekaragaman kondisi permukaan bumi. 3. Menggunakan informasi dari berbagai gejala di permukaan bumi yang sangat beragam. 4. Memantau perubahan-perubahan yang terjadi di permukaan bumi. Tujuan perwilayahan adalah sebagai berikut: 1. Menyebarkan dan meratakan pembangunan sehingga dapat menghindari adanya pemusatan kegiatan. 2. Menjamin keserasian dan koordinasi terhadap berbagai kegiatan pembangunan yang ada di tiap-tiap daerah. 3. Memberikan pengarahan kegiatan pembangunan tidak saja kepada aparatur pemerintah di suatu daerah, tetapi juga kepada masyarakat dan para pengusaha. Sekian, terima kasih. Dan dari kelompok kami ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Kepanjangan dari DAS itu
Kepanjangan dari DAS adalah daerah aliran sungai. Daerah aliran sungai. Ini yang ciri-ciri pola drainase itu apa? Terhadap perubahan kondisi yang dinamis sesuai dengan karakteristik DAS. Pengelolaan DAS dilaksanakan dengan pembagaian tugas dan fungsi, beban biaya dan manfaat antar para pemangku kepentingan secara adil. Pengelola DAS berlandaskan pada azas akuntabilitas. Bisa dimengerti? Oh, bagus. Mengerti. Terima kasih. Kebetulan menurut kalian Ya, coba. bagaimana topografi DAS bagian hulu? Apa? Bagaimana topografi DAS bagian hulu? Bagaimana topografi DAS bagian hulu? Izin menjawab, Mustafa. Bagian hulu DAS adalah suatu wilayah daratan bagian dari DAS yang dicirikan dengan topografi bergelombang, berbukit atau bergunung. Kerapatan drainase relatif tinggi merupakan sumber air masuk ke sungai utama dan sumber erosi yang sebagian beratur menjadi sedimen daerah hilir. Sudah. Jelas? Ada saudara? Wah, izin nanya ya. Ya, silakan. Apa hubungan antara hulu tengah dan hilir pada pengelolaan DAS tersebut? Gimana? Dapat? Apa hubungan antara daerah hulu tengah dan hilir pada pengelolaan DAS terpadu? Izin menjawab, Bapak Rafi. Silakan. DAS bagian hulu dicirikan sebagai kawasan konservasi. Bagian tengah merupakan kawasan penyangga dan bagian hilir merupakan kawasan pemanfaatan. Dengan tidak mengurangi arti penting DAS bagian tengah dan hilir, DAS bagian hulu mempunyai fungsi lindung bagi keseluruhan bagian DAS, terutama dalam fungsi tata air. Jadi Bapak Rafi, Jelas? Jelas. Jelas. Ini ada lagi nih, bagian hilir didasarkan pada fungsi apa? bagian hilir lindung bagi keseluruhan bagian DAS. Hah? Sebagai fungsi lindung. Ya, Jelas? jelas. Buat seminari. Nah, seminar ini masuk ke dalam apa aja, maksudnya apa, cuman geologis, kultur, etnis, entitas, jenis tanah, atau semuanya, atau region? Ekosistem hulu, tengah, dan hilir. Ekosistem hulu gitu maksudnya. Hulu kita antara lain. Daerah konservasi berkerapatan drainase tinggi, memiliki kemiringan topografi besar dan bukan daerah banjir. Adapun bagian hilir dicirikan sebagai daerah pemanfaatan, kerapatan drainase rendah, kemiringan lahan kecil dan sebagian diantaranya merupakan daerah banjir. Betul. Oke, saya tidak ada lagi. Sekian dari kelompok 1. Mohon maaf ada kesalahan dalam menjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1.